Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kembali lagi sama saya Dayanti Amir. Nah, biasa juga muncul nih, kita dikasih satu paragraf atau narasi, kemudian kita disuruh untuk menentukan narasi di atas itu apa, paragraf di atas itu merupakan jenis paragraf apa gitu. Jadi jenis paragraf ada 5. Yang pertama, jenis paragraf naratif. Jadi naratif ini adalah paragraf yang bersifat cerita suatu kejadian atau peristiwa yang disajikan secara urut atau runtut. Jadi ini bersifat cerita suatu kejadian atau peristiwa ya secara urut. Kemudian deskriptif, paragraf yang memaparkan suatu objek secara rinci dan dilengkapi ilustrasi yang membuat pembaca seolah melihat, mendengar, dan mengamati objek yang sedang dibicarakan. Nah, ini yang harus kalian tandai ya teman-teman, yang membuat pembaca seolah melihat, mendengar, dan mengamati objek yang sedang dibicarakan. Jadi seolah-olah kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh yang ada pada cerita tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, paragraf argumentatif. Nah, paragraf yang berisi kalimat-kalimat untuk menguatkan suatu pendapat. Jadi kalimat-kalimat untuk menguatkan suatu pendapat biasa digunakan dalam debat dan juga pada suatu karya tulis. Jadi ini menguatkan ya. Ini maksudnya ini sudah ada fakta yang terjadi di lapangan, kemudian kita mengemukakan pendapat dari fakta itu gitu. Kita menguatkan dari fakta yang sudah kita lihat di lapangan secara langsung. Itu maksudnya argumentatif. Nah, opini, kalau opini, paragraf yang topiknya ialah pendapat seseorang dan bersifat subjektif. Kemudian masih belum tentu kebenarannya. Ini kalau opini. Kemudian yang terakhir, paragraf eksposisi. Nah, paragraf yang menggambarkan suatu objek secara jelas atau terperinci. Tujuannya untuk memberikan penjelasan bagi pembaca tentang sebuah informasi. Jadi ini yang paling kalian harus highlight teman-teman, suatu objek ya secara jelas atau terperinci gitu. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, kita baca dulu. Saat itu saya tinggal di Bogor. Saya memiliki seorang teman baik meski jangka waktu pertemuan kami tidak lama karena saya kemudian pindah ke Bandung. Saat pertama berkenalan, dia bekerja sebagai sopir taksi di Jakarta. Setiap akhir pekan ia pulang ke Bogor. Pada akhir pekan itulah saya sering bertemu dengannya dalam sebuah pengajian. Cukup sering ia membawa oleh-oleh dari Jakarta dan sering dimakan pada saat pengajian. Jadi ini kalau kita baca paragrafnya, dia bersifat cerita ya terkait suatu peristiwa atau kejadian secara urut. Jadi dia biasa tinggal di Bogor, kemudian apa yang dia lakukan di Bogor gitu. Kemudian dia pindah ke Bandung dan ini ya lain-lain gitu. Ini sudah jelas paragraf naratif. Oke, selanjutnya. Malam ini indah sekali di langit, bintang-bintang berkelap-kelip, hawa dingin menusuk kulit. Sesekali terdengar suara jungkrik. Burung malam dan kelelawar mengusik sepinya malam, angin berhembus pelan dan tenang. Ini jangkrik harusnya ya teman-teman. Nah, ini ketika saya membaca ini seolah saya merasakan juga apa yang dirasakan oleh tokoh. Nah, ini sudah jelas teman-teman, paragraf deskriptif. Oke. Selanjutnya, lingkungan di Kelurahan Parangtritis ini begitu kotor. Ini dia melihat secara langsung. Sampah-sampah berserakan di mana-mana dan selokan tempat mengalirnya juga tampak kotor memprihatinkan. Nyamuk senang bersarang dan bertelur di selokan karena airnya menggenang. Oleh sebab itu, seharusnya kita sebagai warga yang baik harus sadar dan bersama-sama membersihkan lingkungan sehingga terciptalah Kelurahan Parangtritis yang asri dan sehat. Nah, di sini sudah jelas paragraf argumentatif. Nah, ini ya, argumentatif. Nah, kenapa saya ada argumentatif?
karena dia di sini mengungkapkan pendapat nih. Seharusnya kita sebagai warga yang baik harus sadar ini pendapatnya, pendapat dari apa yang dia lihat, apa fakta yang dia lihat langsung. Bahwa kelurahan ini kotor, sampah-sampah berseliweran di mana-mana, selokan melihat juga tampak kotor, memprihatinkan gitu. Kemudian selanjutnya paragraf titik-titik. Nah, menurut Alex Sudrajat, Jokowi adalah presiden yang sangat sederhana. Dia juga menambahkan bahwa Jokowi sangatlah ramah dan tidak suka dengan hal yang berbau mewah. Dengan pesanannya, Jokowi berhasil merebut hati para pemilih yang kebanyakan merupakan ibu-ibu. Mereka jatuh cinta dengan kesederhanaan dan kepolosan yang ada pada sosok Jokowi. Meskipun ramah dan sederhana, Jokowi merupakan pemimpin yang cukup tegas. Jadi ini pendapat dari orang ketiga atau pihak lain ya. Jadi pendapat pihak lain. Nah, ini belum tentu kebenarannya bahwa apa yang dikatakan Alex itu apakah memang seperti itu sebenarnya Jokowi. Jadi perlu dibuktikan dulu kebenarannya ya. Nah, ini masuk paragraf opini. Oke, selanjutnya ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon dalam energi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegah penyakit. Jadi ozon terapi ini objeknya yang dijelaskan dalam sebuah paragraf ini nih. Dijelaskan nih apa itu ozon terapi, kemudian apa manfaatnya itu. Jadi dia menjelaskan secara terperinci terkait ozon terapi. Nah, ini namanya paragraf eksposisi gitu. Oke, selanjutnya yang paling sering muncul itu menentukan nilai kehidupan pada suatu paragraf. Ini sebenarnya nilai kehidupan pada suatu paragraf itu ada 12. Tapi saya cuma memasukkan 5 ya, karena 5 ini yang paling sering muncul. Nah, kemudian nilai kehidupan pertama adalah nilai moral. Nah, nilai moral adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan perangai, budi pekerti, atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Biasanya nilai ini dapat diketahui melalui deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh, dialog, dan lain-lain. Jadi dalam soal carilah yang berhubungan dengan perangai, budi pekerti, atau tingkah laku dari tokoh ya yang ada dalam narasi yang ada pada soal gitu. Itu tipsnya untuk mencari nilai moral. Kemudian contohnya nih, awalnya aku mau berteman dengan siapa saja, namun selama kelebihanku, aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai, semakin baik teman yang menyukaiku. Maka aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah ke atas. Aku tidak lagi mau berteman dengan anak yang setara padaku. Oke, ini kutipan cerpen Penyesalanku karya Dian Indria A. Pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai moral yang diambil. Nilai moral tersebut adalah aku yang berotak pandai dan hanya ingin berteman dari golongan menengah ke atas, menggambarkan kesombongan yang merupakan sifat buruk. Jadi ini perangai atau tingkah laku ya dari tokoh yang dijelaskan pada narasi ini. Nah, berarti ini nilai moralnya gitu. Oke, selanjutnya nilai sosial. Nah, nilai sosial adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat atau interaksi sosial antar manusia. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Ini tipsnya, ya cari saja bagaimana interaksi antar tokoh dalam sebuah cerita ini ya yang ada nanti ditampilkan gitu dalam soal. Nah, misalnya nih, dua penumpang laki-laki saat melihat Lael dan ibunya masuk berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, Lael dan ibunya segera duduk. Jadi ada interaksi ya, Lael dan ibunya ini berterima kasih pada dua penumpang laki-laki ini karena memberikan Lael dan ibunya itu tempat duduk. Nah, ini merupakan kutipan novel dari Hujan karya Terelie. Nah, pada kutipan novel di atas terdapat nilai sosial yang diambil. Nilai sosial tersebut digambarkan oleh perilaku sopan santun dua penumpang laki-laki yang memberikan tempat duduknya kepada Lael dan ibunya yang baru masuk.
Nah, kemudian Lail dan ibunya mengucapkan terima kasih yang menggambarkan bahwa Lail dan ibunya menghargai sopan santun kedua laki-laki itu. Jadi ini ya, ini nilai sosialnya gitu. Oke, selanjutnya nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran adat istiadat, bahasa dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu dan kebiasaan yang berlaku pada tempat para tokoh. Nah, ini contohnya, ya kita mau, asalkan kau mau janji akan menerusin tari Jaipong ini. Kan asik kalau kita bisa mewakili Indonesia ke berbagai negara. Ini merupakan kutipan cerpen Jaipong Amir Aliza Aurelia. Nah, pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai budaya yang diambil. Nah, nilai budaya tersebut adalah tari Jaipong yang merupakan tarian tradisional atau kebudayaan khas Jawa Barat. Nah, selanjutnya nilai estetika. Nilai estetik adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan keindahan, baik dari segi bahasa, kemudian penyampaian cerita, pelukisan alam, keistimewaan tokoh, dan lingkungan sekitar tokoh. Nah, misalnya Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin dan kawan-kawan. Kutipan cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Nah, pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai estetika yang diambil. Nah, nilai estetika tersebut terdapat pada penggunaan kalimat beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin dibasahi air yang menetes dari tubuh. Nah, penggunaan kata beban ini, kemudian ada kata menekan dan pikulan itu merupakan bentuk permainan bahasa yang indah. Nah, gambaran lingkungan sekitar pelaku juga menjadikan cerpen ini semakin jelas dan hidup. Ini menggunakan ini ya kata-kata yang bahasa ya, kata atau bahasa yang indah gitu. Itu merupakan nilai estetikanya. Selanjutnya yang terakhir nilai religius. Jadi nilai religius itu adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan simbol agama tertentu, kemudian kutipan atau dalil dari suatu kitab suci, dan penggambaran nilai-nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal. Nah, misalnya, sebenarnya sangat banyak kejadian seperti itu yang terjadi kepada aku, sangat sering. Terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tak peduli untuk menutup aurat mereka. Sungguh sebenarnya apa arti jilbab bagi mereka? Ini merupakan kutipan cerpen Apa Arti Jilbab Bagimu ya, karya Lamia NS. Nah, pada kutipan cerpen di atas terdapat nilai religius yang diambil. Nilai religius tersebut meliputi jilbab yang merupakan penutup aurat yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Jadi itu nilai religiusnya teman-teman. Nah, contohnya nih, jadi kan kalau soal bahasa Indonesia itu baca dulu soalnya, baru narasinya. Nah, nilai sosial dalam kutipan tersebut adalah, oke, kita mulai baca soal. Seluruh tubuh putih wanita tinggi besar itu sudah dipenuhi keringat. Langkahnya tertatih-tatih, apalagi dengan beban panci berdiameter 50 cm berisi kue gemblong dan ulti yang dijajakannya. Langkahnya makin tertatih-tatih. Itulah yang membuat Masuin atau istrinya tak pernah bisa membiarkan Mas Sania pergi dari rumahnya tanpa membeli 5 atau 6 kue jajanannya. Pada kue-kue itu pun hanya dimakan 1-2 buah. Anak-anaknya lebih suka makan makanan lain. Kue-kue gemblong Mas Sania dibeli hanya agar Mas Sania senang gitu. Kita lihat poin A, pengembangan industri rumahan. Nah, ini sudah jelas salah ya teman-teman karena tidak dibahas dalam narasi gitu. Kemudian pengenalan industri rumahan itu sama halnya. Kemudian penyantunan terhadap kaum lansia, ini bisa jadi. Kemudian D, perlindungan terhadap makanan rakyat, ini tidak.
Oke, kemudian perhatian terhadap kesehatan lansia ya, ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena yang dibahas di sini kan ini Masania, sedangkan Masania yang dibeli oleh Pak Masudin ya dan istrinya gitu. Nah, mereka membeli karena mereka kasihan dengan Masania. Nah, ini sudah jelas teman-temannya, ini tidak membahas terkait kesehatan dari lansia ataupun Masania sendiri. Ini kurang tepat. Nah, yang paling tepat itu Charlie, penyantun, artinya Mbak Sania dan istrinya membantu ya kaum lansia. Jadi yang dibantu itu Mbak Sania nih. Sudah jelas Charlie. Oke, kita lihat nomor 2. Yang ditanyakan nilai moral yang terdapat pada kutipan cerpen di atas paling tepat ditunjukkan oleh kalimat. Nah, ini sebelum kita masuk ke narasi, nilai moral kan itu ini ya, perilaku, perangai, atau budi pekerti dari tokoh ya, tokoh. Nah, ini tipsnya untuk mencari nilai moral, cari perilakunya atau bagaimana perangainya, budi pekertinya ya. Nah, kita lihat nomor 1. Seiring berjalannya waktu, akhirnya hari kemenangan pun tiba. Ini sudah jelas, sudah menggambarkan nilai kehidupan manapun. Kemudian kita lihat 2. Saat ini aku dan keluarga pun bisa melaksanakan sholat Idul Fitri seperti dulu bersama warga lainnya di lapangan basket yang tak jauh dari rumah. Nah, ada ditekankan sholat Idul Fitri ini hari besar kalangan ya, agama Islam ya. Nah, kalau ini dia menggambarkan nilai religius. Nah, jadi ini tidak menggambarkan nilai moral ya teman-teman. Kemudian kita lihat nomor 3. Sehabis melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, kami pun berlebaran ke rumah tetangga dan saudara terdekat. Ini maksudnya kayak ziarah ya teman-teman. Jadi habis lebaran kita bersilaturahmi ke rumah para tetangga. Itu kan merupakan budaya kita atau kebiasaan yang sering kita lakukan setelah Idul Fitri. Nah, artinya poin 3 ini juga masuk ke nilai budaya. Nah, sama halnya ini ya, ada juga kata-kata melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi selain dari nilai budaya yang ada pada poin 3, ini juga menampilkan nilai religius. Gitu. Oke, kita lihat 4. Namun di perayaan kali ini ayah memutuskan untuk tidak mudik meskipun virus COVID-19 mulai mereda. Di sini kita lihat tokoh ayah. Nah, ini tokoh ayah, dia ternyata menampilkan sikap disiplin karena tidak mudik walaupun virus COVID-19 mulai mereda. Nah, ini juga dia menampilkan sikap antisipatif ya, antisipatif terhadap ya ini walaupun sedang ada, dia tetap antisipatif terkait ini ya, penyebaran virus COVID-19. Ini menampilkan perangai atau perilaku nih, 2 ini. Artinya poin 4 ini mencerminkan nilai moral gitu. Kalau kita lihat 5, kami melakukan Zoom untuk berlebaran dengan saudara yang ada di kota seberang. Nah, kalau kita lihat kan selama pandemi ini hampir semua orang melakukan aktivitas tatap muka itu menggunakan aplikasi Zoom. Artinya menggunakan aplikasi Zoom ini sudah menjadi ini ya, kebiasaan yang dilakukan orang zaman sekarang gitu. Jadi sudah menjadi budaya juga. Artinya poin 5 ini bisa mencerminkan nilai budaya gitu. Jadi sudah jelas teman-teman, yang paling tepat itu adalah delta atau poin 4. Oke, selanjutnya aturan penulisan angka atau bilangan dalam kalimat ini juga sering masuk. Jadi aturannya itu ada 5. Yang pertama, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf ya. Jadi bilangan itu harus ditulis menggunakan huruf ketika dia harus ditulis di awal kalimat. Ya, tidak boleh kita tulis seperti ini 10 siswa pada awal kalimat ditulis ini, tidak boleh 10 ya. Tidak boleh angka kita gunakan, harus huruf nih. Kemudian 2, angka dipakai untuk menomori halaman. Misalnya jangan melatih nomor 25. Jadi tidak boleh seperti ini nih, kalian tulis seperti ini 25-nya menggunakan huruf. Ini salah, harus ini ada 25. Kemudian yang ketiga, angka adalah akhiran dihubungkan dengan tanda hubung. Misalnya tahun 1970-an. Nah, ini an dan angka ini harus menggunakan tanda hubung. Sama halnya ketika kita menggunakan ini abad ke-21 ini
kata ke dan 21-nya ini harus menggunakan tanda hukum, tidak boleh tidak ada ini gitu. Kemudian aturan keempat, bilangan dalam teks ditulis dalam huruf ketika bisa dinyatakan dengan satu atau dua kata. Nih misalnya nih 5 ini kan cuma satu kata doang gitu, jadi harus ditulis huruf. 3 juta ini juga cuma dua kata, harus ditulis menggunakan huruf gitu. Kalau misalkan lebih dari 2 huruf seperti aturan 5 ini, bahwa bilangan dalam teks ditulis dengan angka ketika harus dinyatakan dengan lebih dari 2 kata. Jadi kalau misalkan nih 36 ini kan ada 3 kata, itu harus ditulis menggunakan angka. Sama halnya 21 ini menggunakan 3 kata, ini juga harus menggunakan angka. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman terkait aturan penulisan angka. Nah, jadi untuk penjelasan bahasa Indonesia cukup, ini saran saya cukup kalian pelajari terkait apa yang saya ajarkan tadi. Tapi kalau misalkan memang mau lebih, itu kalian bisa pelajari di tempat lain juga ya teman-teman. Jadi ini yang saya tampilkan dari tadi ini adalah soal-soal atau materi yang selalu muncul dalam soal CPNS gitu. Nih. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada mungkin masuk ya materi di luar ini, jadi pelajari saja semuanya. Oke teman-teman, untuk materi bahasa Indonesia sudah selesai saya sampaikan. Semoga apa yang sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan semoga bisa menjadi ini ya, membantu kalian untuk bisa lulus CPNS tahun 2021 ini. Oke, good luck semua. Saya tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.